Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Ayu Pratiwi, mahasiswi dari Unisbank dengan NIM 17055220167 dari Prodi Akuntansi. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas audit manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pada video ini nantinya akan dijelaskan tentang langkah-langkah audit manajemen. Langkah audit manajemen yang dimaksud yaitu audit pendahuluan dan review terhadap pengendalian intern. Audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit yang lebih dalam. Audit pendahuluan lebih ditekankan usaha untuk memperoleh informasi latar belakang objek audit. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit ini yaitu yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Dan yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kriteria awal audit. Pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Subjek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program atau aktivitas yang diselenggarakan setiap divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan. Maka auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai aktivitas dan program yang diselenggarakan perusahaan untuk mendapatkan pemahaman keselarasan tujuan audit perusahaan tersebut. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasan pengelola objek tentang pemahamannya mengenai semua aktivitas objek audit untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang lebih efektif jika dilakukan secara tertulis, dengan cara meminta tanggapan pemberi tugas atau pengelola objek mengenai yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada sasaran audit. Penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen yaitu yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang kelima, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Dan yang keenam, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik.
Dalam merumuskan tujuan audit, auditor melakukannya dengan cara yang pertama, mengidentifikasi tujuan perusahaan. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Dan yang keempat, membahas dengan pengelola objek audit atau pemberi tugas. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus mempertimbangkan atau memperhatikan dengan cermat tentang arti penting dan risiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Kedua hal ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Dalam penentuan tujuan auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah yang pertama sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Yang kedua, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Penentuan audit harus memperhatikan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik risiko yang tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal yang berikut mengandung risiko kegagalan yang tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan auditor. Antara lain, yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal yang penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, bidang keuangan, seperti pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab audit dari kegiatan yang dilakukan, kemudian penyelenggaraan catatan akuntansi, laporan keuangan, dan lain-lain. Kemudian ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini dalamnya terdapat kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Kemudian kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan kebijakan perusahaan. Kemudian efisiensi. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Kemudian ada ekonomisasi. Ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian
alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang terakhir, efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada yang pertama, pencapaian tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil pemrograman tersebut. Yang ketiga, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini terkandung pertanyaan auditor dan jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yang pertama, kriteria merupakan norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan padanya. Kemudian yang kedua ada penyebab, merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat dalam objek audit. Yang ketiga, merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Cara menyajikan temuan audit. Temuan audit merupakan fakta atau data dan informasi yang ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom, di mana setiap kolom menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Atau dapat juga disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. Kondisi merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. Kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan. Kemudian, sajikan kondisi seperti apa adanya pada saat ditemukan. Kriteria merupakan panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitas yang digunakan untuk menilai aktivitas dari individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Kriteria merupakan pedoman atau standar yang terukur. Kemudian, sajikan kriteria apa adanya seperti yang dirumuskan pada manual objek pemeriksaan. Kemudian penyebab. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu akibat, merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok
dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Kemudian lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dan dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dan kriterianya. Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria merupakan norma atau standar pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain: 1. Tujuan dari kegiatan yang diaudit. Yang kedua, pendekatan audit. Yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Kemudian karakteristik kriteria yang baik antara lain: yang satu, realistis. Kemudian yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, dapat diukur. Yang keempat, bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Yang kelima, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Yang keenam, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda. Yang ketujuh, dapat dibandingkan. Yang kedelapan, diterima semua pihak. Yang kesembilan, lengkap. Dan yang terakhir, memperhatikan adanya rentang waktu kejadian atau kegiatan yang berlangsung. Kesimpulan hasil audit pendahuluan. Kesimpulan hasil audit memuat tentang yang pertama, daftar kegiatan atau bidang yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melakukan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan
yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas. Kemudian, pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Pernyataan tujuan dapat memberikan arahan kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Karena dengan pernyataan tugas ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Kemudian, rencana perusahaan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan yang baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung dengan ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan pada kapasitas yang harus tersedia, dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM dipengaruhi oleh dua hal yang penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Kebijakan dan praktik yang sehat. Kebijakan untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pertama, pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional. Kemudian, sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus
menetapkan sasaran yang ingin dicapai, dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan. Elemen sistem review lain yang dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Auditor menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Kesimpulan, hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal berikut. Yang pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objektif. Kemudian yang ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjut guna mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan audit yang telah ditetapkan dengan jelas. Kemudian menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Kemudian ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama, menetapkan tingkat penting dan kepekaan hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan atau program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Dan yang terakhir, melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada keterbatasan materi atau kesalahan yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.